Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan, nama saya Widya dari Prodi Pendidikan Akuntansi, NIM 2009025000016, kelas B. Saya akan membawakan materi kebijakan bisnis dalam mata kuliah ekonomi manajerial untuk memenuhi nilai UAS ekonomi manajerial. Kebijakan bisnis, keberhasilan dan kesenangan bisnis diperlukan agar manfaatnya dapat optimal, baik bagi pemilik, pekerja, konsumen, maupun bagi masyarakat. Di sisi lain, diketahui bisnis selalu berhadapan dengan berbagai perubahan. Para bijak bestari mengatakan yang abadi dan langgeng di dunia ini hanyalah perubahan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh jargon manajemen yang terkenal, nothing is fixed, expect change. Tidak ada yang tetap terkecuali perubahan. Dengan demikian, bisnis perlu punya kemampuan untuk beradaptasi dengan mengendalikan perubahan yang dihadapi, agar kesinambungan usahanya dapat dijaga dan dipertahankan. Kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis berasal dari kata bijak, yang berarti punya pandangan luas dan jauh ke depan. Oleh karena itu, kata bijak bermakna lebih luas dari hanya sekedar cerdas, pintar, dan cerdik, tetapi ada plusnya, yaitu cendekia atau andika. Dapat melihat jauh ke depan sehingga bisa menghitung dan memperkirakan berbagai kecenderungan yang mungkin terjadi, yang berpengaruh pada pencapaian keinginan atau visi masa depan. Kebijakan bisnis ada beberapa. Yang pertama, kebijakan produksi. Kebijakan produksi adalah ketetapan atau keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas produksi agar perusahaan beroperasi efisien. Dalam berproduksi, ada 3 dasar kebijakan yang penting diperhatikan oleh manajemen, yaitu kapan harus berproduksi, kapan meningkatkan dan menghentikan peningkatan volume produksi, dan yang terakhir, kapan menghentikan produksi dalam kurun shutdown. Untuk melaksanakan kebijakan produksi ini, maka ukuran yang digunakan atau parameternya adalah informasi mengenai biaya, TFC, dan informasi mengenai harga jual per unit produk dalam kurun P, serta pendapatan marginal atau marginal revenue dalam kurun MF. Secara singkat, bentuk kebijakan produksi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Dua, kebijakan harga. Sebagaimana terlihat pada uraian sebelumnya, bahwa harga adalah unsur penting dalam menentukan pendapatan perusahaan, karena pendapatan atau total revenue dalam TR adalah hasil kali dari harga dengan kuantitas yang terjual. Di samping itu, sesuai dengan hukum supply demand, tinggi rendahnya harga juga pentingnya bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan atau membuat kebijakan harga yang tepat dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Bahasan mengenai kebijakan harga dalam kurun pricing policy ini meliputi kebijakan harga untuk 2 jenis produk, barang dan jasa, yaitu untuk produk lama old product yang sudah ada dan dikenal di pasar, dan kebijakan harga untuk produk baru new product. 3.
Kebijakan harga untuk produk lama. Untuk produk lama atau produk yang sudah ada di pasar dikenal ada empat jenis kebijakan. Ada 4 jenis kebijakan harga yang dapat digunakan, yaitu biaya tambah margin atau cost plus pricing, diskriminasi harga atau price discrimination, penyesuaian harga atau incremental pricing, dan harga atau transfer pricing. Bahasan lebih rinci mengenai kebijakan harga ini dapat diikuti seperti berikut. A. Harga merupakan biaya ditambah dengan margin atau markup biaya dalam kurun cost plus pricing. Harga jual adalah jumlah dari biaya ditambah keuntungan dalam kurun cost plus pricing adalah kebijakan dasar dari bisnis secara keseluruhan. Melalui kebijakan ini, maka penetapan harga jual didasarkan kepada besarnya biaya atau cost yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan dalam kurun margin yang dikehendaki oleh produsen. Dengan demikian, maka kebijakan harga dengan cara ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Harga jual sama dengan biaya ditambah keuntungan sama dengan price sama dengan cost tambah markup. 2. Biaya tetap. Biaya sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel. Total cost sama dengan direct cost dan indirect cost. Dari persamaan 1 dan 2 di atas didapat 3. Harga jual sama dengan biaya tambah margin. Markup on price sama dengan markup on cost dibagi 1 tambah markup on cost. Dari persamaan di atas didapat cost pricing. Profit margin didapat dengan cara menambahkan dalam kurun markup cost. Kelemahan biaya cost sebagai dasar perkiraan harga jual price. Bila biaya cost digunakan sebagai dasar perkiraan harga jual, maka akan ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut. Biaya biasanya didasarkan pada catatan akuntansi atau historikal yang tidak menggambarkan biaya ekonomis atau economic cost. 2. Sulit disesuaikan dengan perkembangan. Dengan demikian, maka penggunaan biaya sebagai dasar penetapan harga akan menghasilkan informasi yang tidak optimal. Untuk mengatasi kelemahan di atas, maka sebaiknya untuk memperkirakan harga jual didasarkan kepada besar kecilnya permintaan berupa analisis pasar dan potensi persaingan. Dengan menggunakan pendekatan di atas, ditemukan hubungan antara harga jual, biaya, dan elastisitas harga dari produk yang dipasarkan. 3. Diskriminasi harga. Dalam praktik bisnis, kadang-kadang pengusaha harus memberlakukan harga yang berbeda untuk produk yang sama di pasar yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan penjualan dan keuntungan. Walaupun pada kenyataannya biaya produksi untuk membuat produk tersebut sama saja dan tidak berpengaruh di pasar yang mana produk itu akan dijual. 1. Persyaratan untuk diskriminasi harga. Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu dipenuhi persyaratan berikut. A. Segmentasi pasarnya cukup jelas dan tegas. B. Elastisitas permintaan pada pasar yang berbeda juga berbeda, artinya elastisitas harga atas permintaan dari masing-masing kelompok pembeli atau pasar sangat berbeda. Tersebut memang berbeda karakteristiknya. C. Persaingan di pasar lebih cenderung dalam bentuk non-price competition. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Itu saja yang bisa saya berikan untuk penilaian UAS karena terkendala dengan alat-alat. Sebelumnya Bu, wassalamualaikum